Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Muhammad Samsudin dan Nada Khalifatul Janah akan membahas tentang manajemen komponen-komponen sekolah 2. Secara etimologi, kata manajemen merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata yaitu manager dan to manage, yang berarti menyelenggarakan, mengarahkan, dan manage juga bermakna mengurus, mengatur, dan melaksanakan. Apa sih manajemen peserta didik itu? Suryo Subroto menjelaskan bahwa manajemen peserta didik adalah pekerja atau kegiatan pencatatan peserta didik semenjak dari proses penerimaan sampai saat peserta didik meninggalkan sekolah karena sudah tamat mengikuti pendidikan pada sekolah tersebut. Perencanaan peserta didik. Perencanaan atau planning memikirkan ke depan tentang apa-apa yang harus dilakukan. Perencanaan sendiri adalah aktivitas, sedangkan hasil dari perencanaan tersebut adalah rencana yang berwujud rumusan tertulis. Perencanaan peserta didik adalah suatu aktivitas memikirkan hal-hal yang harus dilakukan berkenaan dengan peserta didik di sekolah, baik sejak peserta didik memasuki sekolah maupun mereka akan masuk ke sekolah. Ruang lingkup perencanaan peserta didik, yaitu ada perkiraan, perumusan tujuan, kebijaksanaan, penyusunan program, prosedur, penjadwalan, dan pembiayaan. Langkah perencanaan peserta didik yaitu ada analisis kebutuhan peserta didik, perencanaan rekrutmen peserta didik, perencanaan seleksi peserta didik, perencanaan orientasi peserta didik, perencanaan penempatan peserta didik, dan juga pencatatan dan pelaporan. Pengorganisasian adalah suatu pula hubungan-hubungan yang melalui orang-orang di bawah pengarahan manajer mengejar tujuan bersama. Pengorganisasian juga dapat diartikan sebagai keseluruhan pengelompokan orang-orang, alat-alat tugas, kewenangan, dan juga tanggung jawab sedemikian rupa sehingga terciptalah suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kegiatan kesatuan yang telah ditetapkan. Tujuan pengorganisasian adalah agar dapat pembagian tugas dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan pembagian tugas yang diharapkan, setiap anggota dapat meningkatkan keterampilan secara khusus dalam menangani tugas-tugas yang dibebankan. Ada beberapa tujuan pengorganisasian. Yang pertama yaitu membantu koordinasi, yang kedua memperlancarkan pengawasan, yang ketiga memaksimalis manfaat spesialisasi, yang keempat menghemat biaya, dan yang kelima yaitu meningkatkan kerukunan hubungan antar manusia. Strategi pengorganisasian pembelajaran. Yang pertama yaitu ada waktu merupakan nilai efisien atau tolak ukur, di mana suatu pengorganisasian yang terjadi karena beberapa literatur pelaksana dan evaluasi kegiatan strategi pengorganisasian pembelajaran. Yang kedua yaitu tempat merupakan landasan awal dalam proses pengembangan organisasi dibentuk sesuai dengan analisis kebutuhan di tempat di mana pengorganisasian pembelajaran tersebut dilaksanakan. Dan yang ketiga yaitu tujuan pengorganisasian pembelajaran harus operasional dan juga konkret. Selanjutnya yaitu ada pelaksanaan. Pelaksanaan merupakan suatu tindakan atau pelaksana dari sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan secara perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana, pelaksanaan dapat diartikan sebagai penerapan. Pelaksana-pelaksana dalam peserta didik yaitu ada perencanaan peserta didik, penerimaan peserta didik baru, orientasi peserta didik, mengatur kehadiran dan juga ketidakhadiran peserta didik, memperkelompokkan peserta didik, mengatur evaluasi hasil belajar peserta didik, dan juga mengatur kenaikan tingkat peserta didik. Selanjutnya yaitu pengawasan. Secara etimologi, kata pengawasan atau supervisi merupakan istilah dalam bahasa Inggris yaitu supervision. Terdiri dari dua kata yaitu super dan vision, yang berarti melihat dengan teliti pekerjaan secara keseluruhan. Sedangkan orang melakukan kegiatan supervisi tersebut dikenal dengan supervisor atau pengawasan. Pengawasan adalah salah satu tenaga kependidikan yang bertugas memberikan pengawasan agar tenaga pendidik dapat menjalankan tugas dengan baik. Pengawasan diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh untuk melakukan pengawasan dengan memberikan penilaian dan juga pembinaan dari segi teknik pembelajaran administrasi pada suatu pendidikan. Fungsi supervisi. Yang pertama yaitu fungsi penelitian, di mana seorang kepala sekolah sebagai supervisor pendidikan sebelum melakukan supervisi terlebih dahulu harus melakukan penelitian terhadap masalah-masalah yang berhubungan dengan apa yang akan disupervisi. Yang kedua yaitu fungsi penilaian yang dilakukan pada kepala sekolah setelah kegiatan penelitian permasalahan yang ada dalam proses belajar mengajar atau kegiatan lain yang menyangkut kegiatan pendidikan. Yang ketiga yaitu ada fungsi perbaikan yang dilakukan kepala sekolah setelah melaksanakan fungsi penilaian.
Fungsi ini merupakan salah satu sarana untuk memberikan saran-saran dan juga kritik terhadap pelaksanaan pengajar yang dilakukan. Yang keempat yaitu fungsi pembinaan yang dilakukan kepala sekolah sebagai supervisor pendidikan. Baik teman-teman, di sini akan saya jelaskan mengenai manajemen pembiayaan. Yang pertama ada pengertian. Nah, di sini pengertian dari manajemen pembiayaan bisa teman-teman dibaca di PowerPoint, yakni manajemen pembiayaan adalah seperangkat upaya untuk mengatur, mengelola serta mendistribusikan uang yang diberikan oleh pemerintah atau sumber keuangan lainnya dengan tujuan untuk dikelola agar bisa memenuhi segala kebutuhan pendidikan dan membuat pendidikan berjalan dengan lancar serta mendapat hasil yang maksimal dalam kegiatan pembelajaran. Nah, maksudnya jadi manajemen pembiayaan. Nah, tanpa saya ulang ya teman-teman, mungkin sudah tidak asing lagi dengan yang namanya manajemen. Kita langsung ke pembiayaan. Jadi manajemen kan mengelola dan mengatur. Nah, pembiayaan di sini adalah sumber keuangan atau istilahnya yang di situ berkaitan dengan uang yang bisa menunjang suatu kegiatan, misal untuk pembelian barang, untuk melakukan suatu hal tertentu. Nah, di situ bisa dikatakan pembiayaan. Jadi pembiayaan di situ adalah pengelolaan. Manajemen pembiayaan adalah pengelolaan, pengaturan, mengontrol dan seterusnya keuangan yang masuk dan keluar dari sebuah lembaga, yang mana dengan tujuan dikelolanya keuangan tersebut bisa memiliki dampak yang baik bagi berjalannya pendidikan, mulai dari pembelian sarana dan prasarana, mulai pembelian kebutuhan dan seterusnya. Yang selanjutnya yakni ada komponen atau bagian-bagian yang biasanya menjadi penting dalam manajemen pembiayaan pendidikan. Yang pertama ada budgeting. Nah, penganggaran merupakan langkah penyusunan anggaran yang aman, penting dalam bidang pendidikan karena pada dasarnya termasuk jasa yang langka, sehingga untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan. Nah, maksudnya apa? Jadi di sini perencanaan pembiayaan itu sangatlah penting bagi keberlangsungan kedepannya. Ketika di situ tidak ada sebuah perencanaan dalam penyusunan pembiayaan, maka dikhawatirkan nanti di belakangnya itu akan menimbulkan efek yang kurang baik karena kedepannya kita tidak bisa memprediksi. Makanya di depan sudah diantisipasi melalui perencanaan. Kemudian di sini ada manfaat atau fungsi anggaran. Nah, ada beberapa poin di sini. Yang pertama, sebagai alat penafsir, yaitu untuk memperkirakan besarnya pendapatan dan pengeluaran, sehingga dapat dilihat kebutuhan dana yang diperlukan untuk merealisasikan kegiatan pendidikan di sebuah lembaga. Nah, jadi yang pertama itu sebagai alat penafsir. Jadi fungsi dari anggaran itu biar kita tahu jadi pendapatan dan juga pengeluaran kita seperti itu. Selanjutnya ada sebagai alat kewenangan, maksudnya dapat memberikan kewenangan untuk mengeluarkan dana sehingga melalui anggaran dapat diketahui besarnya uang atau dana yang boleh dikeluarkan. Jadi ketika di situ ada anggaran, maka di situ juga sebagai bentuk kewenangan. Jadi misal kita mau membeli A, B, dan C dan seterusnya, kita mengetahui jumlah anggaran dana yang dikeluarkan untuk kita itu berapa. Jadi kita bisa mengira-ngira barang apa yang akan kita beli. Kemudian ada sebagai alat efisiensi, yang mana maksudnya yaitu dapat diketahuinya realisasi sebuah kegiatan yang kemudian dapat dibandingkan dengan perencanaan. Nah, sebagai timbal baliknya nanti berkaitan dengan perencanaan lagi sebagai alat efisiensi. Jadi kita bisa mengukur seberapa efisien dana yang kita keluarkan melalui anggaran, kemudian kita kaitkan atau kita hubungkan dengan perencanaan, apakah sejalan ataukah itu sudah di luar dari perencanaan di awal. Terus yang selanjutnya ada mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama periode penganggaran. Nah, maksudnya di sini kan tadi masih masuk dalam tahap budgeting atau penganggaran. Terus di sini tahapannya ada yang yaitu salah satunya mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Ini di sini ada 7 kegiatan. Yang pertama mengidentifikasi sumber-sumber yang dinyatakan dalam uang, jasa dan barang. Selanjutnya semua sumber dinyatakan dalam bentuk uang karena anggaran pada dasarnya merupakan finansial. Nah, maksudnya di sini
kebutuhan pembiayaan atau anggaran itu kita mengarahnya kepada uang finansial. Kenapa? Karena uang itu sifatnya fleksibel. Jadi misal mau dipergunakan untuk kebutuhan peralatan bisa, mau digunakan untuk kebutuhan pelatihan dan jelas juga bisa. Terus di sini ada memformulasikan anggaran dalam bentuk format yang telah disetujui dan dipergunakan oleh instansi tertentu. Terus kemudian ada usulan anggaran untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang dan seterusnya sampai yang terakhir pengesahan anggaran. Oke, selanjutnya di sini ada langkah-langkah pendekatan RAB. Nah, jadi di dalam penyusunan itu ada yang namanya RAB atau rencana anggaran belanja. Jadi di situ sudah dirancang mengenai nanti pengeluaran kita berapa, terus pemasukan berapa. Jadi sudah diperkirakan di awal. Jadi ketika nanti pelaksanaan atau eksekusi kita tidak melenceng jauh. Kemudian di sini ada beberapa bahasan. Jadi yang pertama tingkat kelompok kerja, kemudian tingkat kerjasama dengan komite madrasah, kemudian sosialisasi dan legalitas, kemudian akuntansi seperti itu. Atau istilahnya ini akuntansi di sini maksudnya pembukuan atau pencatatan. Kemudian dilanjut di sini ada akuntansi atau accounting pembukuan. Nah, jadi ketika sudah direncanakan, kemudian sudah di rank mengenai bagaimana istilahnya nanti perencanaan pembelanjaan kita atau perencanaan anggaran untuk pembiayaan pendidikan. Nah, di sini ada yang namanya pembukuan. Nah, maksudnya apa? Kata accounting berasal dari kata bahasa Inggris to account yang berarti memperhitungkan atau mempertanggungjawabkan. Akuntansi sangat erat kaitannya dengan informasi keuangan. Nah, bagi teman-teman yang istilahnya di situ berkecimpung di dunia keuangan pasti sudah tidak asing dengan yang namanya accounting atau akuntansi. Nah, di sini definisi akuntansi dapat dirumuskan dari dua sudut pandang, yaitu definisi dari sudut pandang pemakai jasa akuntansi dan proses kegiatannya. Ditinjau dari sudut pandang pemakainya, akuntansi dapat didefinisikan sebagai suatu disiplin ilmu yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu organisasi. Jadi pencatatan di sini sangat penting. Kenapa? Karena ketika kita mencatat, maka di akhir nanti kita bisa juga melakukan sebuah evaluasi. Misal pencatatan kita ada yang salah dan seterusnya kita evaluasi. Misal dari penggunaan dana sekarang dan dana di akhir atau dana di awal dan di akhir. Nah, itu bisa kita evaluasi ketika kita menerapkan sistem dari akuntansi atau accounting ini. Terus kemudian ada kegiatan akuntansi merupakan tugas yang kompleks dalam menyangkut berbagai kegiatan. Pada dasarnya akuntansi harus satu, mengidentifikasi data mana yang berkaitan atau relevan dengan keputusan yang akan diambil. Kemudian dua, memproses atau menganalisis data yang relevan. Tiga, mengubah data menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, di situ ada kegiatan akuntansi. Terus kita next ke selanjutnya, yakni peran dan fungsi akuntansi dalam dunia pendidikan adalah menyediakan informasi. Nah, di sini fungsi atau peranan akuntansi itu ini teman-teman. Jadi menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam entitas pendidikan. Kenapa demikian? Karena begini ya teman-teman. Jadi dalam dunia pendidikan itu kan ada kompleks sekali bidang-bidangnya. Nah, oleh karenanya kita juga perlu mengelompokkan penggunaan keuangan. Jadi di sini ada agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam entitas pendidikan. Nah, terus di sini apa saja yang biasanya menggunakan? Nah, yang pertama ada kepala sekolah, kemudian guru dan karyawan, kreditor, orang tua atau siswa, pemasok, pemerintah, masyarakat. Nah, di sini juga sebagai salah satu sumber dari dana atau keuangan atau juga bisa yang menjadi penghubung antar keuangan. Terus selanjutnya ada evaluasi, controlling. Maksudnya apa? Jadi setelah teman-teman itu
merencanakan, kemudian membukukan atau kita mengeksekusi atau melaksanakannya. Kemudian di sini ada evaluasi atau controlling. Nah, maksudnya apa? Evaluasi merupakan tahap terakhir setelah tahap perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan kemudian ada evaluasi. Nah, evaluasi didefinisikan oleh salah satu tokoh yang di sini ada Nanang Fatah sebagai sebagai proses pembuatan pertimbangan menurut suatu perangkat kriteria yang disepakati dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi evaluasi di situ ialah proses pembuatan pertimbangan. Jadi misal kita sudah melakukan kegiatan A, B, dan seterusnya, maka kita evaluasi. Nah, apakah kegiatan kita ini sudah berjalan dengan baik ataukah kegiatan kita ini masih perlu ada perbaikan di kemudian hari atau di kedepannya. Yang selanjutnya ada tujuan dari evaluasi. Jadi tujuan yang pertama adalah memperoleh dasar bagi pertimbangan akhir suatu periode kerja, apa yang telah dicapai dan apa yang perlu mendapat perhatian khusus. Kemudian ada menjamin cara kerja yang efektif dan efisien. Kemudian ada memperoleh fakta tentang kesulitan, hambatan, penyimpanan dilihat dari aspek tertentu. Nah, di sini bisa teman-teman baca sendiri ya. Jadi tujuan dari evaluasi itu agar yang paling utama itu agar kita mengetahui kelemahan dan juga kelebihan kita setelah kita melakukan suatu kegiatan atau suatu kepengurusan atau suatu istilahnya di situ setelah pelaksanaan. Nah, jadi dalam pelaksanaan suatu kegiatan tertentu, nah di situ kita evaluasi apakah disiplin plus dan minusnya, kemudian apakah perlu ada perbaikan atau tidak. Selanjutnya yakni pengawasan. Nah, pengawasan tersebut relatif dilihat dari tugas rutinitas atas dasar kewenangan pengawasan, pembiayaan yang masuk dan diserap di sekolah. Prosedur pengendalian penggunaan alokasi anggaran sifatnya sangat normatif administratif, artinya pemenuhan pengendalian masih terbatas pada angka kuantitatif yang terdokumentasi. Maksudnya apa sih di sini? Pengawasannya ini, jadi kan kalau dalam dunia keuangan ya atau penyelenggaraan keuangan, nah, jadi kan datanya kan cuma berupa data dokumentasi atau istilahnya data-data berupa file, bisa berupa buku atau lembar-lembaran seperti itu. Jadi pengawasannya melalui pencatatan tersebut. Kemudian evaluasi dan pertanggungjawaban. Nah, maksudnya apa? Jadi antara evaluasi dan pertanggungjawaban itu harus sinkron. Jadi ketika kita mengadakan evaluasi, kita juga harus memiliki sebuah pertanggungjawaban. Nah, pertanggungjawaban keuangan sekolah dapat didefinisikan ke dalam 3 hal, yaitu pendekatan pengendalian penggunaan alokasi dana, bentuk pertanggungjawaban keuangan sekolah, dan keterlibatan pengawas pihak eksternal sekolah. Jadi ada 3 definisi atau 3 komponen dalam evaluasi dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Jadi di situ tadi. Nah, selanjutnya sudah habis. Jadi itu yang bisa kami sampaikan mengenai peserta didik dan juga manajemen pembiayaan. Nah, jadi itu tadi penyampaian materi dari kami. Bila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wa khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.